Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan dan rekan kita yang saat ini menyaksikan podcast Ibnu Jawa Timur. Hari ini kita kedatangan artisnya Ibnu Jawa Timur pada masanya. Beliau adalah Gus Afif, lahir di Surabaya, tanggal 7 bulan Februari tahun 86. Berarti kalau per hari ini beliau berusia sekitar 35 tahun. Betul, Cak ya? Betul. Dan magister politik. Dan yang tak kalah menarik, perjalanan organisasi beliau layak dijadikan contoh semua kader Ibnu di Jawa Timur. Monggo ya, ceritakan ke kader Ibnu dan IPPNU Sejati perjalanan organisasi yang jenengan lalui. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat taufik dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah diingat oleh sahabat rekan-rekan keliru, oleh rekan-rekan Ibnu Jawa Timur, wabil khusus BW Ibnu Jawa Timur, dan mudah-mudahan BW Ibnu Jawa Timur lebih sukses. Amin. Kedepannya lebih besar, Amin. lebih terkenal, amin, dan gagah. Insya Allah, siap. Lupa lagi sholawat serta salam tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bimbingan beliau kita semua menuju ke jalan Khotimah yang akan Islam. Rekan-rekan sekalian saya hormati, nek itu sahabat aja disalahno ya, karena sudah ansor. Ansor, siap. Sahabat bukan PMI tapi ansor. Ansor. Jadi karena sudah 8 tahun di ansor, makanya hanya lupa kadang-kadang rekan menjadi sahabat. Siap. Arti rekan itu adalah mitra kerja. Dulu ketika saya di IPNU, mulai ketua ranting sampai saya menjadi wakil ketua umum pimpinan pusat, waketum tunggal ketika itu, ngurusi IPNU se-Indonesia bersama ketua umum sahabat Anam. Pernah saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua, kalau di IPNU itu adalah mitra kerja. Karena julukannya adalah rekan, harusnya seperti mitra kerja, yakni apa? Saling menutupi antar kekurangan kader. Siap. Yang bisa, yang lebih menutupi yang kurang menutupi yang lebih. Oke. Artinya apa? Bahwa di IPNU, dengan istilah arek Surabaya ketika itu saya menyampaikan, seneng-seneng bareng, soro-soro bareng. Siap. Karena apa? Karena masih pelajar, masih belum bekerja, masih belum rumah tangga. Siap. Jadi ayo podo mek ono sorone diusung bareng-bareng, mek ono senenge ayo dirasano bareng. Oke. Perjalanan organisasi ya? Perjalanan organisasi pertama yang harus diangkat adalah itu, seneng bareng-bareng, soro bareng-bareng. Ojo pas pimpinan itu seneng dewe, soroe ngejak bareng. Oke. Ketika itu perjalanan organisasi saya mulai kelas SMA kelas 1. Oke. Ikut Makesta di daerah Surabaya, di daerah Gilis Mejoyo. Siap. Setelah itu jadi ketua ranting. Ranting, pimpinan ranting IPNU Kelurahan Bulak Banteng. Kok bisa baru masuk langsung ketua ya? Nggak langsung masuk jadi ketua, jadi selisih 4 bulanan. Setelah itu rapat anggota, terbentuklah ranting Bulak Banteng ketika itu. Siap. Setelah itu saya melakukan kegiatan di ranting. Apa kegiatan saya? Ya pagi-pagi sembako, anak yatim. Oke. Terus anak yatim yang di sekolah-sekolahan itu mulai di tingkat SD, SMP sampai SMA. Oke. Karena ketika saya masuk itu sudah kembali ke pelajar. Siap. Pertama kali kembali ke pelajar. Setelah putra. Ya, putra ke pelajar. Jadi saya itu menangi pertama kali kembali ke pelajar. Mulai ketika itu ketua ranting. Setelah itu ada konfrancap, saya terpilih menjadi ketua PAD Kecamatan Kenjeran. Sama, saya seringkali melakukan bakti sosial, pemberian kepada anak yatim di sekolah-sekolahan, wabil khusus sekolah-sekolahan NU di daerah saya. Ada banyak sekali ketika itu. Sampai anak-anak yatim itu ketika dia sudah beranjak SMA sekarang ini ingat dengan itu. Siap.
ingat dengan IPNU dan masuk di IPNU. Akhirnya setelah itu terjadi, ada Konferensi Surabaya, terpilihlah rekan Muhyiddin menjadi ketua IPNU Surabaya Oke. dari Menowo. Diangkatlah saya menjadi sekretaris. Sekretaris, siap. IPNU Surabaya. Ketika itu ketua PW-nya Haji Wawan. Oke. Sulamul Wawan. Sidoarjo. Itu saya melakukan penataan administrasi di tingkat Surabaya, yang mana ketika itu sudah pelajar, berarti dituntut untuk IPNU tidak hanya di PAC, Oke. di tingkat komisariat harus ada. Siap. Akhirnya saya bangun dengan sahabat Muhyiddin, dengan rekan Muhyiddin, Oke. ketika itu ranting PK PT Winsa. Siap. Dulu PKPT IAIN Sunan Ampel. Oke. Dulu. Terus setelah itu UNER terbentuk. Kalau nggak salah ketika itu UNER itu karena saya kuliah di UNER, jurusan ilmu politik, saya menjadikan sahabat rekan Hasan sekelas dengan saya menjadi ketua PK UNER. UNER, oke. Dulu nggak ada PT-nya. Iya, PK. Terus setelah itu bergeserlah ke UNESA. Oke. Ketika itu UNESA Saiful Arif anak Jombang itu yang jadi kita bentuk di situ dengan menggunakan dosen, rektor, dekan yang NU. Oke. Jadilah. Hanya 3 kekuatan ini yang menjadi kekuatan pelajar pendidikan mahasiswa yang masuk di IPNU. IAIN ketika itu, UNER, UNESA. Segitiga ini yang selalu menopang kegiatan PBNU Surabaya tentang kajian-kajian ilmiah, tentang pendidikan-pendidikan, dan rata-rata anak Winsa itu yang masuk pendidikan agama Islam PAI. Oke. Itu pas lah dengan jurusannya. Begitu pula yang di UNESA, ini banyak yang memang pendidikan semua. Termasuk kalau UNER, ya ini dalam hal manajemennya. Khusus terkait PKPT ya, saya menulis satu sejarah berkenaan dengan lahirnya PKPT, dan sekarang seharusnya di antara 70 komisariat perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur itu harus berterima kasih ke jenengan. Karena 2010 kalau saya baca sejarah, jenengan adalah ketua PW yang mengeluarkan PPW untuk memberikan legal standing IPNU di tingkat komisariat. Itu latar belakang atau nalar kenapa itu harus diadakan itu seperti apa ya? Jadi begini, itu saya buat ketika ketua PC IPNU Surabaya. Oke. Pengalaman ya. Kekuatan IPNU tidak hanya dikuati dari sektor PAC. Siap. PAC ini bisa melakukan rekrutmen kader dari grassroots. Oke. Jadi ibarat lagi grassroots. Siap. Bukan pemikir. Nah, ketika ini saya padukan dengan kelompok mahasiswa, Oke. ini menjadi sebuah keseimbangan dalam berorganisasi. Oke. Bisa menutupi kekurangan. Yang satu orang anak akademisi, Siap. yang satu yang ngerti tentang grassroots. Siap. Teori dan ini tahu teori, yang mahasiswa ini tahu teori, yang PKPT tahu teori, yang anak PAC ini empirik, pengalaman bermasyarakat. Siap. Jadi ada mahasiswa itu terkenal kan kurang bermasyarakat. Siap. Karena kan dia sering moco, sering belajar, lupa dengan bermasyarakat. Siap. Karena banyaknya mereka ini tidak pulang kampung. Pulang kampung pun ini cuma keluarga nih. Iya, liburan semester. Ya, liburan semester. Gak tahu ambil uang kampung, gak Siap. tahu kumpul. Nah, sedangkan PAC ini senengan ke uang kampung. Sampai kuliah pun males. Tapi karena diperpadukan menjadi sebuah kekuatan, kekompakan. Di sini terjadi sebuah kekompakan yang begitu dahsyat untuk membesarkan organisasi IPNU kalau Surabaya ketika itu. Nah, setelah saya menjadi ketua PW, saya melakukan embrio ini untuk dijadikan sebuah kekuatan lagi di PW IPNU Jawa Timur ketika itu. Saya buat di situ peraturan pimpinan wilayah tentang PKPT. Untuk apa? Agar supaya seluruh IPNU Jawa Timur membuat PKPT. Oke. Harus ada PKPT. Siap. Agar supaya apa? Yang saya ceritakan tadi itu. Agar supaya ada kesinambungan antara akademisi, anak-anak akademisi dengan anak-anak yang di grassroots. Mereka yang di grassroots. Ada penolakan nggak ya waktu itu? Ketika itu nggak ada. Cuma ada penolakan dari luar. Iya. Luar itu. Siap.
Luar Ibnu ada. Orang tua senior nggak ada. Siap. Cuma ada yang memang luar, bukan dari sistem lah. Bukan dari sistem kita. Semuanya sepakat. Oke. Karena kebetulan sekarang saya Direktur Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi ya. Ini mewakili seluruh komisaris untuk mengucapkan terima kasih ya. Karena jujur 2010 itu adalah pijakan di mana itu dijadikan role model di Jawa Tengah dan Jawa Barat serta PKPT di luar Jawa. Oh gitu ya. Iya. Kemudian mereka berinisiatif untuk mengeluarkan PBW di wilayah masing-masing yang nyontoh terus yang jenengan keluarkan. Oh. Sehingga karena PBW itu kemudian PKPT berangsur mulai tumbuh dan semakin masif hingga sekarang ya. Oke. Berarti manfaat ya. Sangat bermanfaat. Oke. Berikutnya selama perjalanan Ibnu ya. Ini biasanya kalau kami memberikan challenge ke narasumber, kalau nggak cerita lucu itu cerita paling berkesan. Kenapa cerita lucu? Karena pembicara yang handal itu ketika mampu memberikan mampu membuat tertawa audiennya. Nah, mungkin jenengan bisa memberikan cerita yang paling berkesan mungkin karena latar belakangnya aktivis, organisatoris dan politikus gitu. Monggo ya. Jadi, itu selalu ya. Pernah ada lucu itu ketika saya sambutan. Ya. Kalau saya sambutan atas nama Ketua PW, Siap. di tiap-tiap pimpinan cabang ketika ada pelantikan atau konflik itu mesti membuat audiens tertawa. Oke. Karena apa? Karena saya mesti gojlok Ketua PJ ini. Siap. Ketua PJ ini gak ganteng tak gojloki. Ketua PJ ini gak rapi tak gojloki. Pernah ketika di Tulungagung, ketika itu kalau nggak salah Ketua PJ Ibnunya itu Slamet. Oke. Ya diri kalau nggak salah Pati atau Ketua DPR, lupa ya. Itu semua tertawa. Karena saya itu bilang kalau Slamet itu Ketua PJ Ibnu ngantuan, turuan. Masih rapat, saya turun merem deh ya ketika rapat. Mungkin Itbak ke Gus Dur ya? Iya. Atau pas ketika pokoknya dia saya turun nggak diganggu. Masih rapat, masih nangdi, masih turun. Jadi ketika sambutan tak sampai guyu kabeh ketika itu. Ternyata benar. Di Tulungagung untuk melakukan begitu juga. Iya, iya. Ya kan? Siap. Berarti juga banyak sekali yang lain-lain itu ketika saya sambutan itu mesti membuat tertawa, tapi kadang-kadang aku lupa. Siap. Apa itu banyak sekali hal lucu yang ada. Itu udah cukup itu ya. Oke. Jenengan menjabat Ketua PW itu kan mulai dari 2010. Waktu itu internet kan belum begitu masif. Facebook itu baru 2009 kayaknya, rame di Indonesia aja. Itu perbedaan fundamental antara Ibnu di era jenengan dengan yang sekarang kira-kira apa ya? Kalau dulu itu aja nggak pakai WA. Oke. BBM. Makanya seringkali dulu itu HP yang paling legendaris itu BlackBerry. Sekarang sudah enggak ya. Iya. Dan paling gampang komunikasi itu melalui Facebook. Siap. Karena dulu rame-ramenya. Hampir ketika sahabat-sahabat BBM-nya mati, Oke. Facebooknya hidup. Ngirim undangan apapun itu via Facebook itu paling gampang. Apalagi dulu itu sahabat Mustafa itu juga seringkali mengoperasionalkan Facebook ketika itu. Oke. Terus sekarang ada DPR Kota Kediri. Oke. Kalau menurut jenengan, secara spesifik, kalau yang luput dari Harokah Ibnu yang tidak dilakukan saat ini apa ya? Yang tidak dilakukan saat ini ketika periode saya itu adalah satu, komunikasi. Oke. Harusnya rekan-rekan Ibnu itu harus pede berkomunikasi dengan siapapun, bukan hanya dengan pembina, dengan siapapun, membuka diri dengan siapapun, biar nggak terkungkung aku sejilur aja, nggak usah. Oke. Kalau sudah menjadi pengurus di organisasi, tidak ada kata muda, nggak ada kata tua. Oke. Yang ada adalah pengurus, yang ada adalah pimpinan, karena Ibnu kan pimpinan. Siap. Kalau dia itu kan pengurus. Oke. Jadi itu yang harus menjadi pedoman rekan-rekan semua dalam hal komunikasi. Oke, jenengan sebagai sudah Ketua Ansor Surabaya, ya juga sekarang politisi PKB. Kalau melihat Ibnu yang saat ini ya, kira-kira kalau jenengan diminta untuk
ketemu dengan apa namanya pengurus harian Ibnu, apa yang akan jenengan katakan? Apa yang belum mereka perbuat? Satu ya, mengurus pimpinan wilayah, Oke, mulai dari ketua sampai wakil bendara itu jangan menganggap PW itu miliknya ketua. siap. PW itu miliknya semua pengurus, Oke, mulai ketua sampai departemen. Itu sampai hanya numpang jeneng. Karena dulu mendukung ketua PW, terus masuk PH, terus ketika dia jadi PH, PW, nggak melakukan apa-apa. siap. Hanya menunggu perintah dari ketua, itu nggak boleh. Harusnya wakil ketua itu hasil raker dijalankan. Program-program tanpa ada perintah dari ketua. Karena itu kewajiban wakil ketua selaku kekuatan yang bisa membantu program-program dari ketua. Baik menteri, Siap. baik menteri. Kadang kalanya di Ibnu itu perlu saya juga begitu. Nunggu perintah ketua. Kasuk melakukan ketua karena sendiri duit ketua. Siap. Yang apa namanya yang punya keuangan anggaran ketua. Nggak boleh begitu. Harusnya kalau dia sudah menjadi wakil ketua dan diangkat di wakil ketua, apalagi minta, berarti sudah tanggung jawab. Ono gak ono duit berangkat kegiatan. Oke. Pertama, Ibnu jangan seolah-olah dianggap punya ketua. Kemudian Yang kedua harus mandiri. mandiri, siap. Wis tala, ono. Kalau diniati kegiatan apapun, pasti ada jalan. Gak perlu nunggu ketua, pasti ada jalan. Kalau semua beban dibebankan kepada ketua, ini kerajaan, Iya, iya. bukan organisasi. Karena di organisasi itu, wakil ketua itu membantu Siap. program ketua. Tanpa diperintah pun tinggal laporan kepada ketua. Ketua, saya mengadakan ini. Anggaran akan saya urus sendiri, semuanya akan saya urus sendiri. Dengan tinggal datang, tinggal sambutan. Oh, itu wakil ketua yang pengurus harian yang seperti itulah yang cocok. Oke, keren. Sebagai politisi ya, sebetulnya idealitas simbiosis hubungan antara Ibnu dan pemerintah itu seperti apa? Karena selama ini dikhawatirkan, kalau kita mau pemerintah kan identik dengan ke siapa kita minta ibaratnya. Kalau mereka misalnya berangkat dari partai A, maka kita akan terkooptasi, akan terkungkung oleh intervensi partai itu. Ngomong idealitas kira-kira harusnya bagaimana ya? Jadi begini, dulu saya di Ibnu, walaupun saya itu tidak pernah membawa PKB, Oke, tapi semua orang tahu kalau saya PKB, siap. karena orang tua saya. Oke, Ketika itu DPR PKB Surabaya. Cuma jangan takut kita itu karena ketuanya ini PKB, karena ini bukan PKB, karena ini bukan orang partai, itu bagi saya bukan menjadi ancaman serius mereka nggak membantu. oke, Mereka membantu itu bukan karena Afif ketua PW-nya, bukan. siap. Tapi karena PW Ibnu Jawa Timur. Oke, Contoh, ketika saya ketua PW Ibnu Jawa Timur, ketika itu gubernur Pak Karno, berapa anggaran yang diberikan kepada saya? Semuanya itu tergantung komunikasi. oke, Ketua PW melakukan komunikasi bagus dan membuat sebuah isu-isu yang menarik dan akhirnya pemerintah ini tahu, oh ini bisa diandalkan, oh ini PW. Saya pun pelantikan pun di Dinas Pendidikan Jawa Timur, oke, pelantikan diberikan tempat aula oke, full, cocok dengan Ibnunya kan cocok. siap. Dinas Pendidikan Jawa Timur. Nah, bagaimana caranya itu biar menarik pemerintah Ibnu ini? Ingat, Ibnu itu dianggap anak kecil. Oke, Sama kayak saya dulu ketika saya Ibnu, saya dianggap anak kecil. Tapi bagaimana caranya kita menutup kita sebagai anak kecil menjadi orang kecil tapi yang punya pikiran yang dewasa. siap, menarik. Orang itu melihat bukan umur. Kalau kita dilihat umur kita kecil, berarti kita harus melakukan ide-ide yang dewasa. Agar supaya umur kita kecil itu hilang di mata mereka. Oke, Oh, berarti ini hal mereka. Nah, nek wis ngomong pinter kan gak ada cilik gede. mematahkan ekspektasi mereka ya. Begitu pula ketika itu wakil gubernur Gus Ipul, saya sering mengeluhkan isu-isu tentang wartawan dan sebagainya, tentang pendidikan, tentang kader NU, Oke, tentang bagaimana caranya pemerintah ini. Nah, itu diangkat terus.
dan itu sampaikan kepada gubernur. Berarti waktu jenengan ketua Ibnu Jawa Timur waktu itu, jenengan sudah menjadi kader PKB ya? Sudah. Sudah. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ibnu, Yang penting kan ketika itu saya nggak punya KTA PKB. Siap. Saya kan hanya simpatisan PKB. oke, siap. Oke. Ada satu narasi yang kemudian menjadi kegelisahan ketika Yai Marzuki mengatakan bahwa banyak kemudian kader-kader NU, terutama kalau dalam ini kader Ibnu, yang kalau nyalon dewan atau kemudian nyalon bupati, mereka secara kuat menggunakan NU untuk menopangnya. Tapi begitu menjadi dewan, diajak kumpul ngomong NU itu sulitnya minta ampun. Itu pandangan jenengan gimana ya? Ini bergantung ya. Kalau orang itu terdidik mulai di struktur, Banom, ya, yakin nggak akan pernah lupa. Rata-rata kader-kader NU itu yang tidak pernah duduk di struktur ya. Kaderisasi nggak tuntas. Lihat ketua yang pernah ketua lihat, Siap. pernah ketua di Banom, Oke. menjadi DPR, pasti dia tahu. Karena dia tahu soro nang organisasi. Siap. Tahu soro ngerasa kalau dari ketua PC, ketua Iya. PW, ketua Oke. PAC, nggak pernah lupa. Siap. Tapi karena bapak ya, anaknya gak tahu nanggon Banom, mau di DPR, mesti lali. Masih bapak ini pengurus NU atau sopo, tapi anaknya dadi nggak pernah. Dijamin kali ya? Wis lah, mesti lali. Bukan lali, nggak tahu. Nggak Oke. pernah susah kayak kita di organisasi bagaimana. Siap. Dan selama ini kan begini ya, selain itu kalau kita apa namanya dianalisis orang luar atau bahkan oleh kita sendiri, kekurangan mendasar di Ibnu itu satu berkaitan dengan data. Meskipun di Jawa Timur itu PW sudah sosialisasi terus-menerus, bahkan kita sudah 50% menggarap berkenaan dengan nomor kader ya. Tapi ini untuk kemudian meresap sampai akar paling bawah, sampai cabang sampai PAC ini sulitnya minta ampun. Itu yang pertama, soal data. Kemudian yang kedua soal distribusi kader. Yang ketiga soal sinergi jaringan. Nah, kira-kira kalau untuk keluar dari masalah ini tidak, langkah jitu seperti apa yang jenengan sarankan? Untuk pendataan. Siap. Berarti memang dari dulu itu pendataan itu memang susah di. Saya kalau dulu kita fokus di pendataan. Oke. Karena saya serahkan semua pendataan di tingkat cabang. PW terlalu jauh untuk fungsi pendataan. Artinya ada yang perlu digarap yang lain. Yang lebih penting. Lebih penting. Karena kalau pendataan kita ambil nanti PC tidak kita banding seperti itu, malas-malesan PC. Siap. Saya hanya melakukan program PKPT itu harus tetap berbentuk terus ketika itu. Karena kalau yang PW selain melakukan, kita menyiapkan aplikasi, itu kemudian dari PC itu cukup menginputkan data kadernya. Dan sudah semudah itu, tapi sulitnya juga masih belum bisa terlaksana. Itu pun sulit, tapi memang dari dulu PC-PC begitu. Oke. Tapi harus ada sebuah penghargaan. Siap. Harus ada hadiah. Dulu kalau zamannya Kaji Wawan itu dilombakan. Oke. Dilombakan. Yang rapi administrasinya, pendataannya yang rapi, dapat hadiah apa? Oke. Ya, itu baru semangat tarik PC. Reward. Ya, reward, ada reward. Oke. Kemudian soal distribusi kader, ini kemudian yang selalu dibicarakan dan kayaknya kok sulasinya masih di ujung langit. Kita punya banyak senior yang di partai politik, di jabatan strategi misalnya ada tingkat kementerian, tapi kalau berangkatnya dari Ibnu, itu hanya kok sulit untuk masuk itu ya. Ini, jadi bukan karena sulit. Oke. Kadang-kalanya komunikasi kita kadang Ibnu wajar ya, anak muda belajar berbeda dengan ansor. Siap. Kadang-kadang cara komunikasinya yang membuat mereka ini nggak simpati. Oke. Mungkin ya, dulu ketika saya itu seringkali saya marahi juga karena seringkali bahasa komunikasi saya itu kurang baik. Siap. Baik butuh tok, telepon, terus mari kalau telepon. Oke. Jadi biasanya begitu. Sebelum minta harusnya itu sentuh dulu hatinya.
memang harus belajar, namanya aja di Ibnu kan umurnya lagi umur 19 tahun sampai Oke. 27 tahun ya kan, tetap harus belajar. Nggak apa-apa dimarahi, ketika ada dimarahi, minta-minta begitu dimarahi, itu jadikan itu pelajaran, ojo gelo, Oke. tapi itu jadikan perbaikan kita, cara berkomunikasi yang baik. Contoh lobby sing api. Siap. Jadi ketika ngelobi itu sing halus. Oke, oke. Wong ngelobi meyakinkan teman aja bisa, masuk meyakinkan senior. Mek wis kena hatinya, disentuh hatinya. Blontor loh. Kalau sekarang Pak ghosting aja pinter kali. Oke. Kemudian yang terakhir soal sinergi jaringan. Kalau kita ngomong idealitas, seharusnya kan sekaliber pengurus PW ini mampu, itu seharusnya jaringan senior-senior Ibnu itu sampai turun ke cabang. Artinya cabang kalau ngomong program kerja, idealitasnya kan 80% itu harus bermitra dengan pemerintah. Sehingga mereka tidak memakai cara-cara konvensional. Kalau mau acara, buat proposal kemudian jalan ke senior-senior. Akan lebih cantik kemudian kalau semisal program kerja itu bermitra dengan pemerintah. Tapi kemudian ini sulit dilakukan. Lagi-lagi apa karena faktornya kembali ke komunikasi ya? Komunikasi terus wasilahnya itu keliru. Wasilahnya keliru. Harus ono wasilahnya. Mek nanggone kene iki sing duwe program nanggone kene kudune melalui sapa sih? Ini yang mengantarkan. Oke. Itu wasilah begitu. Kadang-kala arek-arek itu, anak-anak rekan-rekan di Ibnu itu kembali lagi itu ngomong ambek wong tua, ngomong ambek konco dan dipadakno. Karena sering guyon ambek konco-koncone ya kan. Oke. Ketika sudah ngomong berbicara tentang keseriusan lobby, Siap. supaya ngelontor anggaran. Oke. Iku dipadakno ngomong ambek koncone, lobby diskusi masalah ilmiah, karya ilmiah, masalah buku, masalah teori. Nah, kadang-kalanya di situ yang kadang-kadang kurang pas ya. Kurang pas. Yo maklum lah, si Eno, si Arek, si Eno kan Ansor. Oke. Si Arek biasa. Itu pengalaman yang pernah saya lalui. Siap. Menarik karena yang pertama berkaitan dengan perbaiki komunikasi. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Satu, perbaiki komunikasi, kemudian yang kedua apa ya? Wih, karena kopinya belum diminum ini. Ya, OBC. Oke, langsung ingat. Pertama komunikasi, kemudian yang kedua belajar dari kesalahan yang diperbuat. Oke. Dua pertanyaan penutup ya. Ibnu itu kan sekarang sejak di era jenengan itu mereka Ibnu menggarap kaderisasi di tingkat satuan pendidikan di sekolah, kemudian pesantren dan perguruan tinggi. Jika di hadapan jenengan ada santri baru, ada siswa baru, ada mahasiswa baru yang belum tahu NU bahkan Ibnu, kira-kira argumentasi seperti apa yang akan membuat mereka greget bergabung di Ibnu ya? Enggak. Itu harus diawali dengan Ibnu di tingkat TK ya kan. Oke. Untuk menarik santri baru, mahasiswa baru agar mau gabung di Ibnu dengan kegiatan yang menarik. Oke. Itu dulu pancingannya. Yang kedua, bisa menarik dulu siapa orang anak yang punya teman banyak di kampus tersebut. Siap. Nah, itu dulu. Yang direkrut pucuke terus mari ngono kok mesti kanca-kancane melu. Secara persuasif ya. Oke. Atau pondok pesantren mahasiswa. Itu kiainya dipegang. Diajak ngomong. Itu bisa menarik kabeh kok. Oke. Itu tambah gampang, tambah banyak. Siap. Contoh ada Alusna, pondok pesantrennya Eli Mas Hamzah. Oke. Mahasiswa baru kan ketika kuliah di situ kan satu kamar kan langsung banyak itu. Itu dihitung kan semua bisa. Siap. Ada juga di An-Nur ya kan. Oke. Ya Ghazali Said. Siap. Laki-laki kan ada juga pengurus NU. Ambil laki-lakinya ketika pengurus baru. Wah, gampang. Siap. Cepetan nih gampang. Oke. Terakhir ya. Ini tanggal 24-26 Ibnu Jatim akan mengadakan forum tertinggi yaitu Konferwil di Bojonegoro 24-26 September. Saran untuk kepengurusan baru ya. Monggo.
Dari dulu di IPNO itu, PW itu, karena masih anak-anak ya, seringkali gagal dalam berkomunikasi. Oke. Kadang kalane nyangkruk mbek senior mek bodo itu. Kadang kalane dolen itu mek ono bodo itu. Oke. Dan kurang semrawung. Siap. Atau Jawane kurang semrawung. Kudune mek sering semrawung ya. Karena apa? Karena di PW itu kebutuhannya banyak. Apalagi akomodasi dan lain sebagainya. Saya dulu merasakan dari ketua PW itu untuk sehari-harinya itu membutuhkan anggaran. Oke. Apalagi pengurus-pengurus yang dari luar kota Oke. ke Surabaya menjadi pengurus itu kan tanggung jawabnya ketua PW. Siap. Ya sih, sampai keluar, sampai ke lambene gak api. Dulu saya, sampai arek ini gak kuliah. Siap. Dulu saya ketika menjadi pengurus ketua PW itu saya jamin pengurus harian di tingkat wakil ketua yang mau di Surabaya, Oke. saya jamin untuk sampai gak mangan, untuk sampai gak pelanggan sing api, untuk sampai gak kuliah, semuanya harus kuliah. Yang belum kuliah ya, yang sudah kuliah nggak apa-apa, untuk kuliah S1. Siap. Masih pengurus wilayah SMA, tapi ketika itu harus kuliah Oke. S1. Nah, itu kan membutuhkan jaringan, membutuhkan anggaran, membutuhkan koordinasi. Kadang-kalanya kalau ketua PW terlalu jauh Oke. dan tidak menetap di Surabaya, pasti urusan di Jawa di PW tertengkar. Oke. Kecuali masih omaya orang Banyuwangi atau nang Ngawi ya. Siap. Tapi ono bendara sistem benang Surabaya sih kayak duit terus. ACC gitu. Oke. Karena mek wis padha gak duwe nang IPNO kan, wong IPNO kan gak duwe, aku ben gak duwe nang IPNO ya. Udah gak punya jadi harus standby di Surabaya. Artinya untuk apa? Kok moro-moro ono ide dhewe. Siap. Ide mau pendekatan ke ini. Nah, besok-besoknya pengurus wilayah, pimpinan wilayah IPNO Jawa Timur Oke. yang ingin menjadi pengurus harian. Saya nggak mau tahu siapa ketuanya terpilih, siapapun ketuanya terserah. Tetapi ketika PW ini PH pengurus hariannya masuk menjadi pengurus harian, kader-kader di daerah-daerah Oke. harus siap rohani dan jasmani. Siap. Begitu pula ketua PW harus standby total di Surabaya. Untuk apa? Nek kalau ketua PW tak semangat, jenenge si arek-arek. Betul ya. Betul. Jenenge si arek-arek. Jadi kudu standby namanya. Cek iso ngrasakno mangan bareng, cek iso ngrasakno gak mangan bareng. Oke. Nah, ketika itu terjadi, belajar komunikasi yang baik dengan siapapun. Saya seringkali ini saya nggak ngomong pada sekarang ya, Oke. pengalaman saya. Komunikasi itu harus sering belajar dan belajar. Makanya di IPNO kan jargonnya kan belajar, bertakwa. Yang pertama kan belajar. Belajar berkomunikasi yang baik, pada siapapun jaringan yang ada, yang memang harus hari ini, yang backup IPNO agar tetap eksis dan ketua ini ben gagah. Oke. Itu sampai ketua PW itu gak gagah. Siap. Gagah itu gak duwe-duwe, sampai harus punya. Karena apa? Itu faktor utama dalam organisasi. Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi Tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Siap. Karena pengurus wilayah. Siap. Wilayah itu yang mengayomi seluruh pengurus dan mengayomi PCPC. Apalagi hampir setiap bulan mesti ada undangan ke PCPC. Akomodasi. Itu pun juga butuh anggaran. Siap. Maka dari itu, kalau ketuanya bagus komunikasi, pengurus hariannya tidak bagus, pengaruh kepada ketua PW. Siap. Oke. Ketika pengurus hariannya bagus-bagus, ketua PW-nya nggak bagus, itu pun juga pengaruh Oke. di pimpinan wilayah. Jadi harus berkesinambungan antara pengurus harian beserta ketua melakukan organisasi dengan baik. Apalagi sekarang ini era pandemi. Pokoknya yang penting saran dari saya adalah komunikasi. Perbaiki komunikasi. Terus belajar terus komunikasi yang baik. Sentuh dulu sebelum minta. Nah, itu yang perlu jadi yang perlu dipegang hari ini, sentuh dulu hatinya sebelum diminta. Siap. Jangan langsung ujuk-ujuk ketemu dijaluk.
Sangat menarik diskusi dengan Cak Afif. Kalau boleh saya simpulkan, kalau di dalam politik ada jargon terkenal, selamanya yang abadi dalam politik adalah kepentingan. Kalau organisasi, versi Cak Afif yang paling penting adalah komunikasi. Sekian, kita lanjut podcastnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun, Cak. wabarakatuh. Selamat. Sukses.